perubahan pola pikir itu juga akan mempengaruhi sebuah hormon di dalam otak, itu namanya juga kimia. Ini justru nggak dipelajari, tapi kita hanya mempelajari hormon adalah, protein adalah gitu. Jadi pelajaran banci. Maka untuk dapat membuka hal semacam itu, jangan menjadi manusia yang mengejar-ngejar kekayaan, pamer kekayaan, harta benda, prestis. Namun menjadilah manusia yang bermanfaat dan berfaedah. Jadilah manusia yang bermanfaat dan berfaedah bagi lingkunganmu. Jangan mencari kekayaan supaya kamu bisa pamer. Apa meneh ben dadi viral gitu ya. Nggak usah mencari itu. Jadilah orang yang bermanfaat dan berfaedah. Dengan sendirinya hal yang lain akan menyertai. Tapi jangan berpikir tentang kekayaan, mengejar-ngejar kekayaan. Tapi berlakulah, bertindaklah pemberdayaan dan budidaya apa yang kamu lakukan. Pak ya iso ngomong ngono kan. Sungguh saya tidak pernah berpikir hal-hal semacam itu. Kalau saja kecil. Karena cita-cita saya dulu maka murni jadi petani. Enggak berpikir seperti ini. Jangan menjadi manusia yang mengejar-ngejar kekayaan. Akal pikiranmu akan mati. Apalagi ada unsur cenderung pamer dan minder jika tidak punya. Karena film-film pendek itu sudah meracuni pikiran generasi. Dan sayang, itu sekarang subur banget. Dan itu dianggap sebagai pembelajaran. Ini wes gak apa-apa lagi. Di media, kalau kamu melihat banyak film-film pendek kan, yang diputarkan temennya sugih, terus kemudian dia dianggap melarat, kan gitu kan. Lah pada saat situasi saat ini itu kan marak banget di media, ya tah. Terus tiba kisinan, ternyata dia orang kaya, kan begitu. Oh itu ngeracuni pikiran itu. Terus lagi beredar ruame itu. Sekali lagi, maka menjadilah manusia yang bermanfaat dan berfaedah. Enggak usah ingin menunjukkan karena hanya sebuah harta benda kekayaan. Karena kebutuhan kan beda gitu ya. Apa enggak boleh kita memiliki sesuatu? Boleh, tapi tidak dalam niatan sebuah karena untuk pamer, untuk riya, untuk sum'ah, untuk ujub, untuk takabur. Untuk apa kita menjadi kaya jika niat dan tujuannya pamer? Lebih baik kan cukup namun bermanfaat dan berfaedah bagi orang lain. Supaya kamu enggak terjebak. Dan jangan pernah menilai orang yang tidak layak menurut pandanganmu, berarti itu adalah tidak layak di hadapan Allah. Saat di pandangan kamu dia enggak layak secara dunia, jangan pernah menilai dia juga tidak layak di hadapan Allah. Ukurannya bukan itu, kita berlatih ke sana. Jika kehidupan kita itu larut terhadap ketidakpastian, kita panik, kita bingung, kita judek, kita ditelan dalam ambigu. Jadi bener purato, kayak bener. Tidak mengetahui persis tentang sebuah pemahaman guru-guru, panik dengan dinamika, bingung dengan kekomplekan kehidupan, maka langkah yang kita perlukan adalah untuk menjadi jujur, mengakui kelebihan dan kekurangan diri. Sesungguhnya kita tidak pernah mengenal dan tidak pernah mengetahui apapun tentang kehidupan ini, maka kita akan belajar. Sebab saat kita tidak jujur, maka kita akan sangat mudah disusupi, mudah dipengaruhi, mudah diprovokasi, dikendalikan oleh situasi dan keadaan. Kita mudah pusing, bahkan bisa stres. Saat kita larut dengan ketidakpastian kehidupan, kita ditelan dengan ambigu dan bingung dengan dinamika yang cepat sekali berubah, panik dengan kehidupan yang sangat kompleks, maka sesungguhnya kita akrab dengan setan. Setan itu kehidupan yang selalu dipengaruhi penilaian dan menilai orang lain. Dan supaya bagaimana kita kebingungan atas sebuah nilai dalam pengertian angka. Wong keng ngene, klambine ngene, aku ki ngene iki. Selalu mudah sekali menilai orang lain, menilai negatif orang lain, takut dinilai. Kalau kamu suka menilai negatif orang lain, pasti kamu juga akan kebingungan, takut dinilai negatif oleh orang lain. Dan dadanya digunakan untuk silveran, wirawiri, jalan-jalannya jin.
Jin itu apa toh? Riya, sum'ah, ujub, takabur, itulah jin. Jin itu riya, sum'ah, pamer kan itu. Bergeraknya karena kepentingan. Makanya saat kita itu bergerak karena kepentingan, kita bergerak karena ego, kita bergerak untuk riya, kita bergerak untuk pamer, ya berarti kita itu setan, kita ini berarti jin yang berfisik kan begitu. Jadi rasa golek jin juga ketok, jin sing ketok akeh banget kok. Sing penting awake dhewe piye gak dadi jin kan begitu. Rasa gambar kae nek jine wong sing duduk gambar bisa jadi jin kita gitu kan. Makanya ini juga sudah beberapa kali kita angkat di dalam surat Al-Hijr 18, wal ta'tu nafsu ma qaddamat lighad. Kita untuk menjadi orang yang bertakwa, yakni mereka yang memberdayakan diri melakukan aksi kegiatan berdunia ini karena cinta kepada Allah, menuju kepada Allah dan memuncer pada hati nurani yang ada keberadaan Tuhan yang punya nama Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, garis besar yang sering diungkap. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan nasib keberadaan diri kita yang berada di dalam jiwa, nasib kehidupan di dunia dan nasib kehidupan akhirat. Waktu nafsu ma qaddamat lighad, kita menghitung, bernalar, berlogika supaya apa yang kita lakukan tidak mempengaruhi jiwa kita itu rapuh. Dan juga anak-anak kita itu supaya tidak menjadi jiwa-jiwa yang rapuh, yang lemah. Maka kita memiliki untuk berlaku hati-hati dan waspada. Yakni saat kita telah memiliki orientasi kehidupan, itu adalah memuncir dalam hati nurani. Hati nurani yang berfungsi. Berfungsinya itu karena telah mengenali Tuhannya yang punya nama Allah. Maka kita menjalani tidak hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia ini, supaya tidak berkategori orang yang lalai dengan kehidupan akhirat karena tidak mengenal Tuhan. Maka kita beraksi melakukan amal perbuatan dengan menggunakan akal rasional yang berhati nurani untuk tidak mengejar kesenangan hawa nafsu. Ya gimblituk nafsu kena kan gitu. Tapi bagaimana kita itu tidak kebujuk nafsu, tapi nafsu ini yang dibujuk. Berani menghadapi fakta adalah karakter seseorang menjadi amanah. Berani menghadapi fakta, iman kepada hari akhir, itu adalah karakter seseorang yang amanah. Itu wani kisinan, wani ingah-ingih. Karena jujur itu wani, orang yang jujur itu berani kisinan, berani ingah-ingih. Itu orang jujur tuh wis kadung rumangsa bener, tibake kita sadar, nalar kita ngomong. Setelah mendapat penjelasan, nalar kita ngomong, iya ternyata saya salah. Berani mengakui ini itu hebat. Biasanya orang nggak berani. Akhirnya membuat perilaku penentangan. Berusaha mencari dalil, padahal akalnya sudah menerima. Oh iya, ternyata selama ini yang saya sampaikan salah. Ternyata widodari itu ternyata di Quran itu maknanya bukan perempuan. Ternyata jannah itu bukan masalah tempat umpamanya begitu. Tapi sudah terlanjur dan nggak berani ingahi dan nggak berani kisinan, maka kita akan menjadi nggak berani jujur. Kalau demi keselamatan seharusnya berani jujur gitu ya. Jujur terhadap umur kita, jujur terhadap kehidupan kita, jujur kita itu siapa, jujur kita itu hamba, jujur sehingga mengetahui jujur fakta, fungsi sebagai hamba, tugasnya apa, menjalankan apa, membuat kemaslahatan, membuat kebaikan, untuk tidak menjadi penghayal, khayal wahmi, berani menghadapi fakta. Kalau orang nggak berani menghadapi fakta, itu akan selalu melamun. Seandainya. Biasanya memboroskan. Saat kita itu nggak berani menghadapi fakta, itu boros. Kemudian ciri nih, nggak menghitung utang kono kene. Itu orang nggak berani menghadapi fakta. Kemudian ada iming-iming. Kemudian dia berhutang di bank. Tidak ada kepastian, akhirnya bangkrut, akhirnya bla 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 bla, biasanya kan begitu. Nggak bisa menghitung. Biasanya dikemas dengan alasan, lah kalau nggak hutang kan nggak ada semangat kan gitu.
dan menghilangkan rasional untuk kolaborasi, kerjasama. Jadi tidak berani menghadapi fakta itu dampaknya banyak banget. Jadi ujung-ujungnya cenderung kepleset. Orang yang berani menghadapi fakta akan mengenali visi dan misi kebenaran. Bagaimana kita, Anda, kalian, dan saya menjadi dalam perilaku, menjadi orang-orang yang berada menjadi visi dan misinya kebenaran.